Terima kasih. Oh, ini udah ada yang asing ini. Ini jamaah Pirum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tiang nanti sengaja berdiri jalan supaya ketahuan yang tidur dengan tidak. Yang ngantuk dengan tidak itu bisa kita bangunin. Bahkan kalau yang tidur nanti akan ada sanksinya. Walaupun tua dikasih sanksi. Apa sanksinya? Suruh bertalbiyah. Ya. Coba kita tes dulu talbiyahnya dulu ya, supaya semangat. Ikutin ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, gimana rasanya sekarang? Segar? Biar tambah segar, bangun semua. Bangun. Ya, maklum, tua doang soal lagi. Namanya orang tua itu cepat lelahnya. Duduknya saja itu harus berubah kiri, kanan, bawah, atas. Itu sudah biasa. Ya, walaupun tiang belum pernah tua. Ya, tapi tiang melihat yang tua-tua itu ya seperti itu. Pada saatnya tiang juga akan seperti itu. Ya, sekarang gerak-gerakan tangannya. Ya, kan? Itu. Kemudian kaki. Nah, terus bawah atas. Nah, bisa juga sambil oke, ya. Nah, supaya lebih fresh, lebih rileks. Karena dari pagi ceramah-ceramah terus. Ya, padahal orang tua itu nggak boleh diceramahin. Kasih kopi. Ya, kopinya belum ya. Oke, alhamdulillah, silakan duduk kembali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA dan segenap pegawai di KUA Kecamatan Sekarbile, para sesepuh, para orang tua yang berkesempatan hadir. Singkatnya, hadirin hadirat seluruh jamaah, tamu Allah, tamu Rasulullah SAW yang berbahagia. Apa kabar semua? Apa kabar semua? Kalau bilang nanti ya, nanti itu pakai bahasa Arab, karena di Arab nanti. Kalau di sini pakai bahasa Indonesia, di sana pakai bahasa Arab. Kalau ditanya di sini, apa kabar semua? Jawabannya Alhamdulillah saya baik atau kami baik ya. Alhamdulillah kami baik. Tapi kalau nanti di Arab tanya, kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Coba dulu, alhamdulillah ana bi khair. Ana bi khair. Ana bi khair. Jadi paling tidak ketemu saya itu udah bisa bahasa Arab.
Ya, paling tidak tanyaannya ya apa kabar, bukan hanya assalamualaikum bahasa Arab. Ya, sudah naik. Sekarang ini sudah kosakatanya kaifa halukum, ya. Jadi kalau saya tanya kaifa halukum, alhamdulillah ana bi khair, ya. Tapi jangan jawab nanti kalau orang Arab. Soalnya kaifa halukum, alhamdulillah. Bukan, ini hanya sekedar di sini saja. Ya Bu, ya. Hanya di sini. Tapi kalau nanti ya biasa-biasa. Alhamdulillah ana bi khair. Ya. Ingat. Nanti ini jadi kata kunci. Begitu terakhir saya tanya juga, awas saja kalau nggak hafal lagi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, waktu kita sangat terbatas. Tadi tiang juga mengisi yang sama, tapi dengan tema yang berbeda. Tadi hak dan kewajiban di Kecamatan Ampenan, dan sekarang ini di Skarbile. Habis ini juga ada kegiatan berikutnya yang harus mengajar di S2. Sore itu ada pembinaan para qori yang akan berangkat ke Sumbawa. Jadi memang sangat full sekali, maka kita gunakan kesempatan. Temanya itu tentang akhlak. Bapak Ibu, memang bukan waktunya untuk kita menceramahin orang tua tentang akhlak. Karena semua kita sudah punya pengalaman masing-masing. Yang ingat sekali ungkapan seorang ulama Mesir, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa in hummu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Identitas atau keberadaan eksistensi satu masyarakat, Bapak Ibu, itu sangat dilihat dari akhlaknya. Bila mana akhlaknya baik, maka masyarakat itu ada, dan masyarakat itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana akhlaknya orang itu sudah tidak ada, maka masyarakat itu juga hilang semuanya. Akhlak orang itu semuanya akan kena, ya. Jadi ini pentingnya akhlak itu, Bapak Ibu, mencerminkan yang namanya identitas pribadi, identitas kelompok, identitas negara. Maka hal yang sama dengan Bapak Ibu, kita ini bukan lagi membawa nama Skarbile, ya, tetapi atau mohon maaf, bukan hanya sekedar kecamatannya, bukan kabupaten kotanya, tetapi Indonesia inilah yang kita bawa. Maka Bapak Ibu itu sudah menjadi duta besar. Tahu namanya duta besar? Duta besar itu, kalau Pak Gubernur Iqbal itu dulu duta besar Indonesia untuk Turki. Nah, Bapak Ibu itu lebih daripada duta besar. Apa kata Rasulullah SAW? Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah. Orang yang berhaji atau umrah itu adalah delegasinya Allah, duta besarnya Allah. Jadi Bapak Ibu ini adalah pilihan-pilihan. Namanya duta besar itu tidak semua orang jadi duta besar. Tapi orang-orang yang punya kualifikasi standar tertentu, dialah jadi duta besar. Maka Bapak Ibu saat ini adalah menjadi duta besarnya Allah. Ya, saking hebatnya Bapak Ibu menjadi duta besar, maka Allah berikan keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Itu yang disebut dengan privilege, ya, kemudahan-kemudahan, keuntungan-keuntungan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam keuntungannya? Karena Bapak Ibu adalah jamaah haji, Bapak Ibu adalah delegasinya Allah dan Rasulnya, maka satu, inda'auhu ajabahum, doanya bapak-bapak, ibu-ibu ini sangat makbul sekali, ya. Makanya jangan malas untuk mendoakan saudaranya, mendoakan orang lain, mendoakan keluarganya, anak keturunannya. Karena itu kenapa kita harus, misalnya ada orang kalau berangkat haji itu ada ziarah. Bapak Ibu, ziarah itu bukan keperluan kita, tetapi keperluan orang-orang yang mau datang ke kita. Kenapa? Mereka tahu kita ini adalah tamu spesialnya Allah, maka dia minta didoakan sama kita. Kenapa demikian? Karena doanya Bapak Ibu itu di bawah jaminan Allah dan Rasulnya. Inda'uhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghufira lahum. Hal yang sama kalau Bapak Ibu istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah memberikan ampunan, Allah akan memberikan jawaban langsung.
atas permohonan Bapak Ibu. Inilah keutamaannya sebagai delegasi Allah. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, orang kalau sudah haji dan umrah, kata Rasul SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dzunub. Lakukan haji dan umrah dengan baik, karena haji dan umrah itu akan menghilangkan kemiskinan. Percaya apa tidak? Percaya kalau orang yang sudah haji itu akan dijamin oleh Allah apa tidak? Percaya? Saya nggak tahu di Mataram ini, di Skarbele ada nggak cerita ini gara-gara haji menjelang jari nani ya, ngendeng-ngendeng mekir-mekir, oh saya itu layak sugih di gara-gara haji jelang jari, ini gara-gara dia haji jadi miskin. Ada orang seperti itu nggak? Ada? Nggak ada. Orang kalau sudah berhaji, ada saja jalan hidupnya dibukakan oleh Allah SWT, dimudahkan segalanya. Kenapa? Ini hadis Rasul. Makanya disebutkan orang yang berhaji itu akan dihilangkan kemiskinannya dan dihilangkan dosa-dosanya. Seperti layaknya apa? Orang yang sedang menghilangkan karat dari besi, disepuh dan lain sebagainya, itulah ibaratnya orang yang sedang berhaji. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Maka karena kita pilihan Allah Bapak Ibu, tunjukkan kalau kita itu adalah pilihannya. Jangan sampai kita justru, mohon maaf, akhlaknya tidak baik, tutur katanya tidak baik. Ingat, orang yang berhaji itu bukan hanya waktu pelaksanaan haji saja dia baik, dari sekarang. Makanya disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu bukan berlaku di sana, dari sini. Barang siapa yang wajib baginya melaksanakan ibadah haji, fala rafath, tidak lagi ada kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, kata-kata yang mengandung, mohon maaf, nafsu, birahi, itu tidak ada lagi. Kata-kata porno, pusuk, tidak boleh ada lagi kata-kata dosa atau melakukan dosa, itu tidak boleh. Jidal, kelahi, itu tidak boleh. Ya, apalagi yang mohon maaf potensi untuk kelahi, untuk bertengkar, untuk apa namanya nanti berselisih paham itu kalau bawa istri. Ada yang bawa pasangannya nggak di sini? Banyak. Ngeri, bahaya. Tiang makanya kalau umroh haji nggak mau bawa pasangan. Bener, tegas. Lebih baik dia yang berangkat atau saya. Nggak berani. Biar saja dia berangkat sendiri, saya berangkat sendiri. Kenapa? Potensi, mohon maaf Pak Asisten, kalau bawa istri potensinya besar sekali. Contohnya apa? La rafatha wala fusuqa wala jidal. Kalau kita sudah ihram itu kan itu sebenarnya kalau kita sudah ihram itu sudah masuk wilayah haji atau umroh. Di sana banyak muharramat, larangan-larangan. Nggak boleh motong kuku, motong rambut, cabut ini, cabut itu, nggak boleh bertengkar. Tapi ternyata begitu kita masuk ke ibadah-ibadah seperti ini, terasa sekali godaannya. Mana contohnya? Bapak Ibu, kalau kita seperti ini aman-aman saja, nggak ada masalah. Tapi begitu kita sudah masuk di ihram, makanya kenapa ada muharramat? Kan logikanya kenapa harus ada yang tidak diperbolehkan? Berarti ada potensi besar di situ. Masa sampai membunuh binatang? Kapan kita membunuh? Tapi bisa saja memotong rerumputan, pepohonan, bisa saja. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Ini contohnya misalnya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mencaci maki. Bu, di saat kita mau ngambil mikot misalnya, taruhlah kita ini gelombang pertama, ya, kloter-kloter awal, berarti kita dari Bir Ali. Ini contoh. Kita sudah ihram, sudah niat tadi, Masya Allah. Namanya kita kalau sudah mau mencari busnya kan bingung juga. Saking sama semua di Bir Ali itu sama semua Bapak Ibu. Makanya ingat nomornya, ingat nomor busnya. Yo, misalnya dalil umroh itu bisa 100-an mobil. Kalau kita nggak ingat nomornya, itu kadang-kadang lupa kita yang mana. Kita cari bus, mana bus saya?
yang masya Allah kan sama istri ini, namanya orang soulmate-nya kan, bawa istri suami, bukannya cari dapat bus, tahu-tahu datang jamaah cewek dari Iran cantik-cantik, dari Syria cantik-cantik, semua dari Allah putih-putih bersih, dekat sama dia mana mata unin elen bocong mulam silejan dek Indonesia dek letih pada doang unin mun sili terus kan, dia marah, matamu nggak bisa dijaga unin, kena terus. Dari situ mulai orang talbiyah jadi bocong. Lihat, ini maksud tiang, potensinya besar seperti itu. Ya pengalaman, ini masalahnya pengalaman. Ya, kalau belum, ya Bapak Ibu mohon maaf, kapan ibadah itu kita terasa sekali gangguannya? Kalau kita sudah masuk ke dalam ibadah. Mohon maaf, kalau kita sudah masuk kepada ibadah, terasa sekali gangguannya. Coba sekarang ini, santai kan? Tidak ada masalah. Tapi sebentar lagi zohor, imamnya agak panjang sedikit. Allah. Kunci setelah tedait, kepeng sekeselit aneh tuh tahu. Ya Allah, kok bisa kebaca semua di saat kita sholat? Padahal barusan kita belum sholat, nggak kelihatan itu uang, nggak keinget itu apa yang hilang. Benar apa tidak? No, kan itu maksud dia. Jadi ibadah itu baru terasa gangguannya di saat kita masuk. Bapak Ibu, kalau kita sekarang ini nggak ada masalah, nggak ada. Tapi begitu sudah ihram, ya kan? Tekunin mata, bejat tahu mobil ni, menol tanah, mau ngolean segede, lama sekali, Iran bersih. Munsili sama ibu terus. Memang di mana-mana jelalatan matamu itu di mana-mana sama saja. Tidak di Mekah, tidak di Madinah, tidak di Indonesia. Dari situ terus bocong, dia bertalbiyah. Dengan talbiyah, talbiyah. Coba lihat. Itu maksudnya potensi. Maka dari sekarang itu sudah harus luruskan dulu niatnya, hatinya. Solah-solah nani baik. Jangan sampai nanti sekarang kan kita banyak orang, mohon maaf, kan kita nggak bisa. Nggak mungkin kita harus begini saja jalannya. Dokun lawan. Ya kan nggak mungkin juga. Jadi apalagi kita ya sedang ihram gitu kan, ada saja gangguan-gangguan. Ini maksudnya, nggih. Jadi penting kita jaga diri kita, tata krama, akhlak dan lain sebagainya. Apalagi kita orang Indonesia itu berbeda Bapak Ibu. Orang Indonesia dengan orang Arab itu jauh sekali bedanya. Dari semua sisi, budayanya beda. Tradisi-tradisi ada yang baik dalam pandangan kita, belum tentu baik dalam masyarakat Arab. Tiang, Bapak Ibu, untuk mendapatkan ilmu ini yang saya sampaikan ini, makanya mahal ilmunya ini, dibayar saya ini, para modal. Iya, tiang ceramah di mana-mana dibayar, makanya jangan heran kalau tiang kaya. Yo berani saya ngomong sama Pak ini, enggak berani. Kalau model-model Pak Asisten enggak berani ngundang saya. Budget tiang tinggi, mohon maaf, saya nyombongkan diri. Iya. Di Mataram ini budgetnya yang termasuk tinggi. Dai yang agak paling tinggi saya di sini. Maksudnya apa? Perhatikan tiang kalau ceramah itu. Mahal. Bapak undang itu guyon saja Bu ya. Borong kan undangan rawah tiajaan nih. Wah mahalan. Bukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi Arab itu beda. Tiang dapat ilmunya ini sampai 2 tahun tiang tinggal sama orang Arab. Jadi bukan tinggal biasa. Jadi dulu waktu kita kuliah, mohon maaf, tiang kuliah di Arab itu, sampailah keceplosan dosennya, namanya Profesor Dr. Abdul Hamid Al-Majali. Beliau mengajarkan kami itu al-ahwal asy-syakhsiyah, tentang fikih keluarga. Maklum, orang asing kan banyak, Malaysia banyak, Brunei banyak, orang Amerika ada, Afrika macam-macam, orang Arab juga ada. Sambil beliau bertanya, paham tum? Teduk. Kamu paham? Diam. Baik, takallam, aina la tafham. Kau ngomong mana yang sudah kau paham dan belum paham? Diam.
Jadi bingung dosennya kan, ditanya paham diam, nggak paham diam. Akhirnya apa dia bilang dosen ini? Inilah orang-orang Asia Tenggara. Orang-orang Asia Tenggara ini hanya pindah tempat tidur. Memang dia keluar luar negeri hanya pindah tempat tidur. Di sini makan sama orangnya dia, tidur sama orangnya sama, kemana-mana berinteraksi sama orang-orang dia. Coba Anda bergaul sama orang Arab, coba Anda tinggal sama orang Arab. Benar juga, berarti harus saya tinggal sama orang Arab. Dari situ Tiang tinggal 2 tahun dengan orang Arab. Bapak Ibu, ternyata banyak solawat-solawat yang kita senandungkan itu benar semua. Coba kita sama-sama. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, ya Rasulullah ya rafi'a syani wad عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Walaupun dalam redaksinya ini bicara tentang ini orang Arab secara umum, Bapak Ibu baru Tiang paham karena Tiang tinggal sama mereka. Ya uhailal jud wal karam, wahai ahli kedermawanan dan kemuliaan. Artinya orang Arab itu dermawannya tinggi-tinggi, memuliakan orang itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya haji ini adalah salah satu di antara media, mohon maaf, bukan hanya Bapak Ibu berangkat haji duduk manis selesai pulang selesai, enggak. Haji ini adalah liyashhadu manafi'a lahum. Di situ ada manfaat-manfaat duniawi, ukhrawi itu kita dapatkan dari haji. Makanya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita ini beda-beda, orang Arab beda, orang Asia beda, orang Afrika beda. Bukan untuk membangga-banggakan keberbedaan tadi, bukan untuk membesar-besarkan perbedaan, tetapi biar ada yang kita sebut dengan komunikasi, ada silaturahim, ada kemanfaatan yang Bapak Ibu peroleh. Ya, saya teringat Bapak Ibu, Al-Maghfurlah Tuan Guru Safwan Hakim, mohon maaf, beliau itu tidak terlalu seperti orang-orang Tuan Guru lainnya yang hebat bahasa Arabnya. Untuk komunikasi itu beliau nggak terlalu lancar, tidak terlalu bagus komunikasinya, ya, karena beliau memang hanya setahun tinggal di Arab dan beliau tidak seperti orang yang tinggal lama. Tapi yang ingat sekali almarhum Tuan Guru Husnud Duat. Beliau bilang apa? Apa keistimewaannya Tuan Guru Safwan ini? Saya 25 tahun tinggal di Saudi, kok nggak bisa mendatangkan orang Arab? Nggak bisa berteman dengan orang Arab. Beliau itu kan nggak bisa terlalu hebat, tapi semua bantuan-bantuan Arab pada waktu itu selalu lewat beliau. Iya. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan dulu itu lewat beliau. Ya. Terus ya setelah akhir-akhir ini baru karena dulu ada kejadian World Trade Center itu, barulah bantuan-bantuan itu tidak boleh terbuka seperti dulu. Kalau dulu Masya Allah lewat beliau tuh banyak sekali, sampai bingung apa rahasianya Tuan Guru Safwan. Ternyata itu nurun ke Tiang. Jadi beliau itu sangat ramah sekali dengan siapapun. Beliau tidak pernah suudzon dengan siapapun. Mau baik mau buruk orang itu selalu beliau berpandangan baik. Bayangkan Bapak Ibu, yang tinggal di rumah Kediri itu ada orang Arab 40 hari tinggal, makan di servis. Dia minta paginya diantar ke pantai berjemur, makanan siang ini dikasih. Beliau dapat apa? Nggak ada sama sekali. Sampai syekhnya bilang itu apa? Jangan buka pintu tempat tinggal saya kecuali saya sudah keluar. Maka makan arak sama jamaah, hanya rambut dia, kebetulan dia panjang, orang sufi, panjang rambutnya, hanya rambut saja yang ada. Tapi beliau nggak pernah ngeluh, dan itu biasa. Tamu-tamu orang Arab dari mana pasti ditunjukkan. Coba ke Nurul Hakim. Kenapa? Karena terbuka sekali. Karena Nurul Hakim itu bisa menerima siapapun. Makanya
ada di antara misalnya sampai sekarang sahabat beliau, dan itu turun temurun ke kami. Kalau tiang mau ke Mekah nggak boleh pakai travel. Kenapa? Dia punya villa disiapkan untuk tiang sekeluarga, dijemput di mana-mana. Itu apa? Ketemunya waktu haji. Jadi bapak ibu kan ada nanti maktabnya. Jadi maktab itu beliau ngomong aja, assalamualaikum, kaifa haluk, ngobrol-ngobrol. Yuk ke Indonesia yuk. Nih nomor saya nanti, kalau hanya gitu modalnya. Bapak ibu, inilah tujuan daripada haji sebenarnya. Selain tiang pelunggum sami bisa melakukan ibadah, ada semacam terjalin ukhuwah, ada terjalin komunikasi, ada terjalin persahabatan satu sama lainnya. Jadi jangan sampai, mohon maaf, apalagi ini kita berhaji satu kesatuan. Ini jangankan mau kenal sama orang Arab, jangan-jangan yang di sini nggak kenal semua nih. Udah kenal semua apa tidak? Harus kenalan, harus kenal. Nanti saya besok ini ada materi saya, setiap orang harus kenal 10 orang. Udah bocor pertanyaannya. Pokoknya besok begitu saya masuk, silakan sebut nama temannya. 10 orang, 10 orang, 10 orang. Harus dihafal. Apa tujuannya? Masya Allah, banyak tujuannya kalau kita sudah kenal. Paling tidak, mohon maaf, beliau itu sekarang ini sudah kurang sehat. Ya, contohnya, saya sakit ini. Dia cerita kan, paling tidak dapat informasi. Ya kan? Saya dapat obat ini. Dapat, ini loh yang mahal. Jadi jangan memahami rezeki itu harus ada undangan roh saja, tidak. Tetapi ada komunikasi, terbangun nanti berbagai macam manfaat dari komunikasi yang ada. Makanya tiang, mohon maaf, ini bukan sombong, ini tiang katakan di sini. Karena mungkin tiang banyak teman, banyak sahabat, banyak jamaah. Jadi tiang kemana-mana itu mudah. Jamaah yang punya restoran banyak, jamaah yang punya toko banyak, jamaah yang punya macam-macam. Bapak ibu sampai anak-anak di rumah, mohon maaf, dia bilang, bah boleh kita keluar, satu syaratnya apa? Jangan gratis. Kalau gratis dia nggak mau. Kenapa? Karena rata-rata jamaah saya juga yang jualan kan. Kalau saya beli di situ, ya nggak mungkin dia nggak gratisin saya, kecuali yang belum kenal ini. Iya, jadi rata-rata ya ke situ, ya betul, rata-rata, mohon maaf. Nah anak-anak nggak mau gratisan. Nah ini apa maksudnya? Inilah manfaat daripada pertemanan, persahabatan tadi. Nah kembali kepada tiang orang Arab. Jadi tiang tinggal sama orang Arab 2 tahun, baru tiang tahu sholawat yang tadi tiang sebutkan. Ya uhailal jud wal karam, orang yang sangat dermawan dan memuliakan. Bapak ibu, tiang 2 tahun tinggal sama orang Arab, tidak boleh selama 2 tahun itu cuci piring, masuk dapur, siapkan makanan, itu tidak boleh. Padahal tamu itu kan hanya 3 hari bapak ibu. Jadi kalau ada yang bertamu sampai hari keempat suruh bayar dia bu. Kira-kira begitu. Ini gratis. Nah saya selama 2 tahun itu tidak boleh cuci piring, tidak boleh ke dapur, tidak boleh siapkan. Kenapa? Antum itu tamu saya. Bayangkan ada orang bertamu 2 tahun. Jadi saya tinggal sama orang Arab sehingga tahu banyak sekali tentang budaya-budaya, bahasa-bahasa yang mohon maaf tidak pernah disampaikan di dalam kuliah. Itu bisa kita dapatkan karena bahasa-bahasa di kampung. Kalau ada acara mereka kita diundang, acara keluarga diundang. Dan mohon maaf Bapak Ibu, tiang itu waktu itu nggih, memang niatnya tinggal sama orang Arab supaya PDKT sama orang Arab, supaya dapat istri orang Arab. Itu waktu itu Bapak Ibu, kan masih muda waktu itu, ya kan, tiang lihat orang-orang Arab, lah ini boleh juga nih dibawa di Lombok. Kan saya ya merubah keturunan lah sedikit Pak ya, itu tujuannya. Maka waktu kuliah Bapak Ibu mohon maaf, lihat daftar nilai saya, nanti saya lintas fakultas. Saya di fakultas syariah yang setiap hari berbicara hukum syariah, ngapal Quran, ngapal hadis, ngapal macam. Tiang beranikan diri mengambil mata kuliah namanya Al-Lughah Al-Ibraniyah, bahasa Israel.
Karena tiang Israel ini yang lihat menguasai semua. Jangan-jangan kita diolok-olok tapi kita ya saja, kan begitu. Ternyata benar. Dari channel TV-nya begitu mudah kita dapat akses macam-macam, Bapak Ibu. Tiang ambil ternyata sulit. Seperti kita belajar bahasa Cina. Jadi kalau huruf-hurufnya itu ya garis-garis banyak, ya kotak-kotak banyak. Tapi tiang ambil. Subhanallah. Ternyata mata kuliah itu ditawarkan di Fakultas Pariwisata, Bapak. Begitu saya datang di Fakultas Pariwisata, betah saya di situ, Bu. Kenapa? Nggak ada orang pakai kerudung. Wah, ini enak ini. Ternyata ini, wah hebat ini. Wih, luar biasa. Orang pada terbuka semua kan, pariwisata. Jadi guide-guide itu. Karena kami biasa ya, yang biasa pakai cadar kan kami sana yang ngapal. Coba, lah ternyata betah juga saya di sini, saya bilang. Betah saya, Bapak Ibu. Tapi yang membuat saya betah apa? Saya waktu itu semester 5, Bapak Ibu. Semester 5 itu kan senior. Ada anak mahasiswi dari Arab itu semester 1. Karena dia ditawarkan di semester gasal, ya ganjil mata kuliah itu. Bapak Ibu, namanya senior, lebih tinggi kan, agak gaya sedikit. Saya jalannya aja beda, senior. PDKT lah sama anak itu. Kan namanya anak semester 1 kan masih ya lucu-lucu, masih lurus-lurus. Saya jalur tinggi besar, Bapak Ibu. Assalamualaikum, Dek, saya bilang. Saya bilang assalamualaikum, Pak. Dia bilang apa? Waalaikumsalam, Dek, apa yang bisa saya bantu? Masa dia bilang saya, Dek? Subhanallah, ini penghinaan, saya bilang. Ya Allah, semester 5 dibilang adik sama anak semester 1. Dari situ Bapak Ibu saya berhenti sama orang Arab. Nggak mau saya sama orang Arab. Sudah hilang rasa sudah. Kenapa? Dibilang adik sama anak semester 1. Ya, kenapa? Karena dia tinggi besar. Kan kita mau berubah keturunan. Ternyata dia besar, kita begini-gini saja dari dulu. Akhirnya dia bilang, "Ya, Dek," katanya. Ya Allah, malu saya dibilang adik, Bu. Ya, kita sudah merasa senior dibilang adik. Nah, itulah asbabnya saya berhenti sama orang Arab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, orang Arab itu memuliakan orang luar biasa. Kalau dia sudah senang sama orang. Makanya kenapa di sini yang datang-datang membangun masjid, ya, itu yang beri sumbangan, itu memang itulah secara umum orang Arab. Sampai kami dulu, mohon maaf mahasiswa, ini yang agak-agak nakal itu mahasiswa Mesir itu. Ya, maksudnya nakal-nakal itu maksudnya bukan si nakal macam-macam. Ya, agak aneh-aneh. Misalnya begini, di Masjidil Haram itu kan ada ya, namanya kita ngaji, Pak Asisten. Kita ngaji, baca Quran. Mahasiswa kan ngaji. Ada saja syekh-syekh itu yang orang Arab. 1.000 real. Ceritalah dia sama teman-temannya, lah tutup ngaji tiang tebing 1.000 real. Pada ngaji selama itu. Semuanya ngaji, pura-pura ngaji. Lah, Yodinara datang 1.000 real. Jadi niatnya sudah keliru, Bapak Ibu. Dia ngaji-ngaji itu dia mau cari bantuan. Dia bilang, oh ini baik anaknya ini, kasih 1.000 real. Nah, ternyata kalau dicari-cari itu nggak bisa, Bu. Ya. Makanya sesuatu itu nggak boleh ada niat macam-macam. Ya. Jadi kalau mau apapun ya kita lakukan dengan ikhlas. Sama dengan haji juga demikian, ya. Jadi jangan hajinya ibu-ibu mohon maaf mau mendapatkan penghargaan, mau dapat penghormatan, mau dapat misalnya tambahan nama haji dan lain sebagainya, jangan, Bapak Ibu, ya. Itu nggak penting, mohon maaf. Jangan sampai itu mengganggu haji Bapak Ibu. Ini mentang-mentang sudah haji terus nggak dipanggil haji, marah dia. Bocung, kembem bocung. Enggak. Ini lo lihat, umbul-umbul belum turun, dia empuk haji ini ya. Ini belum selesai. Hati-hati. Ada orang yang mohon maaf Bapak Ibu sepulang haji, ada undangan maulid datang, tidak ditulis nama haji, mon gedek, dia milih datang, dia yang hadir niki, angkat dia tulis haji kelas nganu nih. Nah, jangan. Jadi itu bukan yang dicari, Bapak Ibu, bukan predikat itu yang dicari, tetapi kita melakukan apapun karena ketulusan kepada Allah SWT. Nah,
Itulah orang Arab. Sehingga orang Arab itu sangat memberi, berbagi, itu sangat mudah sekali. Tetapi ingat Bapak Ibu, dia harus benar-benar dia memberi yang benar. Jadi jangan main-main, maksud tiang, jangan macam-macam dia belum memberi. Kalau kita kan sering canda, ah baik bejuluk mah. Kan sering-sering kita itu kalau di kampung-kampung, mohon maaf Bapak Ibu, dari sawah misalnya ada daun ubi muda, kangkung muda di sawah, diambil aja duluan, kan begitu? Ah laut bara epin, nanti kita kasih tahu orangnya, kan begitu? Saking dekatnya. Kalau orang Arab jangan seperti itu. Kalau dia ngasih, makanya nanti akan Bapak Ibu akan dengar kata-kata halal, halal ya haj, halal, ya halal. Nah model saya, mohon maaf, kalau kebun di pasar kurma itu kadang-kadang 2 kilo, ya lumayan saya halal, sampai situ bisa 5 kilo saya halal. Kenapa? Karena saya bisa ngobrol dulu, gimana kabarnya, kalau halalnya Ahmad, kadang-kadang panggil Ahmad Zainuri, Ahmad halal, banyak-banyak halal. Kenapa? Karena kita bisa mengambil hatinya, ya. Tapi jangan ambil sesuatu kalau nggak halal. Kalau nggak ada isyarat halal, jangan macam-macam. Itu menjadi masalah, ya. Itu bisa menjadi besar masalahnya karena kita mengambil sesuatu yang tanpa izin daripada pemiliknya, ya. Jadi orang Arab itu sangat sensitif sekali. Kalau dia sudah senang sekali, dia berbagi, dia memberi. Tetapi kalau dia memberi, jangan sampai kita mengambil. Dan biasanya kalau Bapak Ibu nanti di pasar juga begitu, ini halal, ya. Ini kadang-kadang kita, mohon maaf ibu-ibu terutama, di pasar itu beli toge. Tahu namanya toge? Antap tewo, bus-busan. Ini beli bus-busan, tangannya dia lebih aktif daripada penjual. Rombon kembe. Yang namanya bus-busan itu, satu kita ambil, saudaranya ikut. Itu masalahnya. Kita mau ambil sedikit, milu terus elong-elong sampai setengah kojong, ya. Ini janganlah seperti itu. Jangan kebiasaan seperti itu kita ambil. Ini beli garam kadang-kadang rombon, jangan seperti itu beli kurma nanti, ya. Beli kurma, tapi sekarang orang yang jual kurma pun banyak orang-orang Indonesia, ya. Banyak pasar-pasar itu dijaga oleh orang kita, jadi kita bisa nego lah, ya. Tapi kalau orang Arab yang aslinya jangan. Jadi kalau mau, ya Syekh Zid, kalau dia rombok, dia pasti rombok, ya. Tapi jangan kita ambil rombon kembe cari lombok misalnya, itu tidak boleh. Ini hal-hal yang buruk, ya, yang sering kita dapatkan, jumpai dalam transaksi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hal yang sama misalnya dengan orang Arab. Kita orang Arab juga sama temperamen, ya. Orang Arab juga sama manusia. Ada kalanya dia marah, ada kalanya dia tidak senang sama kita. Tapi ini baiknya orang Arab yang boleh kita ambil nanti dari tradisi orang Arab. Bapak Ibu, tolong ini dibawa dari Arab dan diamalkan. Orang Arab itu kalau dia marah, ya, sudah sampai kepalanya itu, saking marahnya, dia mudah untuk ditaklukkan. Dengan apa? Cukup dengan mengatakan sallu ala nabi, solawat kepada Nabi. Atau dia pegang janggutnya, atau pegang kepalanya, ya. Itu orang Arab itu sangat senang sekali kalau diingatkan sallu ala nabi atau pegang sallu, langsung dia peluk kita. Tentu laki sama laki, ya, tentunya, ya kan, tidak mungkin kita berinteraksi dengan yang lain, ya. Jadi dia akan peluk. Terima kasih saudaraku sudah mengingatkan saya, ya, terima kasih. Pasti dibaik. Lagu dalam cerita berembi. Kalau kita diingatkan solawat, senang apa marah? Oh, parak baru tamu selamaku nih, mentonjok batur. Ya, dia marah, ya saudaraku selawat, tidak gampang ngulin Malik, ya. Nah lihat bedanya orang Arab dengan kita itu seperti itu. Orang Arab kalau dia sallu ala nabi, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung dia peluk kita. Terima kasih saudaraku sudah mengingatkan saya. Baik sudah. Nah itu. Jadi orang Arab itu beda. Termasuk kalau kita pegang janggutnya itu adalah penghormatan. Megang kepala beda dengan kita. Lah mau otak cetekan lah, melem.
merah tutup balung. Nah, ini maksudnya. Jadi hal-hal yang demikian ini yang termasuk komunikasi antar budaya. Nggih. Jadi cara orang Arab itu berbeda dengan kita. Nggih. Jadi yang baik-baik silahkan. Yang tidak baik ya banyak juga yang tidak baik. Ya, misalnya apa? Ya, seringkali orang Arab kalau sudah sholat itu Assalamualaikum, Assalamualaikum, pergi dia. Ya mungkin kondisional, bisa saja orang pergi karena di situ rame sekali, karena itu jalan, ya bisa saja ada alasan. Tapi kalau misalnya nyaman tempatnya, jangan lupa wirid-wirid. Kan itu ada wirid-wirid yang ma'thur, yang memang sunnah dari Rasulullah, banyak istighfar sekian kali, ya kemudian nanti doa yang ini baca sekian kali. Nah jangan nanti kita banding-bandingkan diri, oh ini benar nih, assalamualaikum, assalamualaikum lah. Nah maksud kita janganlah hal-hal yang seperti itu yang diambil. Nggih. Nah sama misalnya nanti orang Arab itu jarang pakai peci, karena memang bukan rukun, syarat sah juga tidak. Sholat itu nggak perlu pakai peci, ya. Jadi nggak ada, cuma kita ini tradisi saja. Jadi kita ini tradisi. Jadi tradisi yang baik. Yang baik maksudnya apa? Ya karena kita khawatir model tiang ini tidak perlu pakai peci. Kenapa? Karena rambutnya sudah pendek. Yang perlu sekali untuk peci itu adalah ya kalau ada preman-preman gitu loh. Preman-preman itu kan panjang-panjang rambutnya. Ya, nah kalau dia mau sholat takut rambutnya nanti ke depan itu menghalangi tempat sujud, maka dia perlu menggunakan alat, ya, yang untuk menjaga rambutnya. Atau yang panjang rambutnya siapa saja lah, terutama laki-laki kan, kalau perempuan kan tidak mungkin itu. Jadi bukan nanti jangan sampai, mohon maaf, orang Indonesia itu usilnya tinggi, mohon maaf, usilnya tinggi sekali. Mana contohnya? Bapak Ibu, kita misalnya nanti tawaf atau sa'i, ya kan ada di panduan buku itu, putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini doa, putaran ketiga baca ini. Bapak Ibu, doa itu yang ada di buku itu tidak disunnahkan, muakkad itu tidak ada, artinya tidak ditekankan, ya. Jadi bukan harus, bukan sampai hukum sunnah muakkadah, ya. Bahkan ada ulama mengatakan tidak perlu baca apa-apa juga sah tawafnya. Jadi tidak harus, maksudnya ya tidak harus, kecuali ada anjuran antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu membaca Rabbana Atina, itu anjuran. Nah orang Indonesia mohon maaf, selesai tawaf, selesai umroh, moto elek pemondokan di pondok di hotel, gama ini dia batur terus dia sebut temannya, gama ya Allah kemahalnya haji ini ndek baca doa, coba ndak dia baca doa, dia cerita terus mau nanti nelpon rujuk kadang jari ndek berdoa, cobanya kan tawa pun nih la ilaha illallah. Nah orang Sasak itu kalau digituin langsung dia pusing kan, salah gitu, kayak salah itu kayak oh gimana gitu kan, padahal itu nggak ada hubungannya dengan rukun haji, tidak harus menjadi syarat sahnya tawaf. Syarat sahnya tawaf itu adalah memastikan posisi Ka'bah itu di posisi kiri, dimulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad selama 7 kali. Kalau misalnya ada orang tawaf ndek baca napi-napi, sah. Itu. Karena memang bukan menjadi rukun, bukan menjadi syarat sah doa. Cuma Bapak Ibu, kenapa kita harus berdoa? Satu, doa itu ibadah. Yang kedua, tempatnya sangat mulia. Jadi karena tempatnya mulia, pastikan jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang terlepas. Yang ketiga, kenapa doa-doa itu ada tanda-tandanya, supaya kita ingat bahwasanya kita sudah menyelesaikan sekian kali. Yang keempat, adit sak fokus, dendek sak laun, saya nggak sana, kakek nggak sana, nah dendek sak meno. Ni tawa pun bilain hal yang semua bilain. Nah, ada sak meno maksud dia supaya fokus, ya. Itu maksud.
Tapi tidak ada orang berani berfatwa wajib baca doa, itu nggak ada, karena bukan menjadi syarat juga, tidak. Ya, cuma orang Sasak itu terlalu banyak omongnya. Dia cerita nanti, ya Allah, bas 16 juta sen berbiaya, ndek baca doa. Nah itu yang bahaya sekali. Mau sampai di kampung kan lain maknanya kan. Oh gamaan kemudian sah, gamaan hajin kayu semeton, kan begitu. Padahal itu nggak ada hubungannya. Nah ini maksud yang ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Nah jadi kalau yang baik-baik dari Arab silahkan kita ambil. Yang tidak baik ya tidak perlu. Apalagi sampai mohon maaf kekeh, pagah. Kebetulan dia orang Peraya, pagah Peraya malik. Dia orang Bima lagi Ambojo, pagah Ambojo lagi. Bagaimana? Oh ternyata di sini dia bilang ndak lulus fikihnya Imam Sudes, ndak lulus Imam Surem ini. Kenapa? Ternyata dia nggak bisa kunut. Ndek melejuk masjid. Aku ayo ke masjid sila, masjid Haram. Andek kan liman tamat fikih ini. Imam liman paham. Ndak mau dia ke masjid gara-gara tidak kunut di masjid. Bapak Ibu, itulah hal-hal yang perbedaan yang ditolerir itu tidak ada masalah. Jadi jangan kita kekeh. Ada di antara jamaah yang tidak mau ke masjid sama sekali. Kenapa? Karena dianggap kurang sah, kurang abdol sholatnya karena imamnya nggak kunut. Nggak ada hubungannya, ya. Ikuti saja sudah, karena kita datang ke situ, ke satu tempat yang memang kita harus menyesuaikan. Itulah maksudnya komunikasi antar budaya itu, kita bisa menyesuaikan di mana posisi kita. Kita di sana ikuti cara sana juga nggak ada masalah, ya. Karena memang semua perbedaan-perbedaan dalam fikih yang seperti itu juga ditoleransi dan dibolehkan. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena itu akhlak kita juga perlu dijaga, terutama ibu-ibu. Tolong cara berpakaian. Cara berpakaian Bapak Ibu, jangan seperti kita di Indonesia. Ini kadang-kadang berpakaian tutup jilbab, lagu ketat, masya Allah. Ya, tidak boleh ketat-ketat, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai mau keluar ke masjid, mau ziarah dan lain sebagainya pakai baju-baju yang ketat. Termasuk juga mohon maaf yang tidak menganjurkan kalau pakai putih yang transparan. Orang Indonesia tuh macam-macam pakaiannya, masya Allah. Memang kalau sudah bicara tentang fashion itu Indonesia paling hebat. Ya, kadang-kadang kerudungnya tatamak juga jaga lain, ya. Jadi kentok begitu. Terus kadang-kadang pakai dia baju putih, masya Allah. Dalamannya itu kelihatan, baju putih, ya. Jadi jangan sampai menggunakan baju tetapi justru menampilkan aurat-aurat. Bapak Ibu, ya, ini penting sekali. Karena kita kadang-kadang kebiasaan itu hadir juga di sana. Termasuk mohon maaf, jangan terlalu mengekspos atribut-atribut yang terkait dengan aksesoris, mohon maaf. Mas-masan jangan terlalu ditampilkan ibu-ibu, ya. Nggih. Lebih baik jual emas sekarang. Emas sedang mahal sekarang. Sekarang sudah mendekati hampir 2 juta, Bu. Padahal di awal Ramadan itu 1.300.000, Bu. Sekarang itu sudah 2 juta. Makanya kalau punya emas-emasan sekarang ini, jangan emas-emasan, emas beneran. Ya, sudah jual saja jadi modal ke Saudi. Tapi tadi jamaah ada yang bilang, saya punya 70 emas nih, emas Jawa. Jadi kapan emas Jawa? Mas Joko nih, Mas Joko jadi rajin. Ya, jadi emas beneran. Makanya sekarang mohon maaf, uang kita ini seluruh dunia sedang mengalami kemerosotan yang luar biasa. Maka emas itu diantara yang stabil. Bapak Ibu nanti akan dapat 750 real. Ya, living cost. Mudah sekali kalau mau melihat jamaah Indonesia itu punya uang apa tidak. Itu mudah sekali. Kalau dia rajin ke masjid, masih lebih kepeng lah dia. Kenapa? Karena pulang-pulang dia belanja. Nah, kalau sudah dia bilang, Pak Ustadz piranta oleh, lebih kepeng wanita. Wah, nara kepeng balik wanita aja. Wabih.
Mau orang Indonesia itu semangat belanja ada begitu awal bih wali pengkos. Mungkin di Mekah ngingi doang. Ya, ini jadi jangan sampai kita menghabiskan uang. Ya, jor-joran. Lebih baik simpan. Ya, bukan berarti harus pelit. Nggih. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mau sedekah, sedekahlah di sana. Ya, kenapa? Karena nilai sedekahnya itu sama dengan sholat. Satu kali sholat 100.000 kalau di Mekah, 1.000 di Madinah, berarti nilai sedekahnya juga sama. Ya, sekali sedekah maka dilipat gandakan. Kenapa? Tempatnya yang menjadikan nilai ibadah itu luar biasa. Jadi kalau ada uang apa, silahkan bersedekah. Ya, bantu sesama. Ini Arab batur, itelang kepeng, cemohon, jerih. Jangan, kalau perlu, dia hilang uangnya, gimana caranya? Ketua rombongan, yuk kumpulin regu-regu, mari kita galang donasi 10 rial. Itu caranya, jangan pelot. Kecuali kalau ketua kloter kita nanti pembimbing ibadah Pak Ustadz Rifai, beliau bisa rurut dan memang juluk tolong pasti jauh kepeng lo ini. Ini jadi jangan terlalu jor-joran kalau belanja misalnya, itu tolong di ini, apalagi kita semangatnya kadang-kadang tinggi sekali untuk belanja, sehingga nanti terlalu banyak, padahal mohon maaf kalau hanya ngambil berkah-berkah saja Bapak Ibu, semuanya sudah ada di sini. Jadi kalau kurma beli sekilo atau 2 kilo, kemudian yang ini sejadah 1, nanti beli di sini juga banyak. Ya, maksudnya supaya nggak terlalu berat, jangan terlalu berat sampai kadang-kadang kita bermasalah di timbangan. Ya, timbangan itu terlalu besar yang kita beli sehingga lebih melebihi kapasitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal-hal yang yang baik-baik di Arab itulah yang kita ambil. Termasuk tradisi-tradisi kita yang bagus, silakan ya kita hadirkan di situ, kita contohkan di situ. Tetapi kalau yang tidak baik, ya misalnya contoh tiang berangkat haji petugas itu tahun 2018, 2019 juga tiang berangkat ONH+. Tiang haji itu sudah 6 kali. Jadi petugas itu 5 kali. Karena dari waktu saya di Yordan jadi petugas, di sini juga jadi petugas 3 kali. Bapak Ibu, nah kadang-kadang yang sering kita lihat ya dari jamaah-jamaah kita itu ya tadi hal-hal yang simpel, menggunakan emas-emasan terlalu banyak, termasuk naik mobil. Bapak Ibu, tolong kalau naik taksi mau ngambil mikot mau apa, laki-laki duluan ya. Kalau buka pintu itu laki-laki duluan ya, karena jangan sampai nanti ibunya duluan, terus namanya manusia kan banyak tipenya. Sopirnya itu tidak ada orang Arab sopirnya. Yang pasti jadi sopir itu adalah orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Indonesia. Sekarang sudah banyak orang Arab, sudah ada mulai orang-orang Arab terutama pakai Grab ya, yang Grab itu sudah ada. Jadi jangan sampai kita dulu pernah kejadian ada ibu dokter, mohon maaf tenaga medis pergi mau ke kantor urusan haji kesehatan ya, ke rumah sakit, dia duluan ternyata dibawa lari ya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi hal-hal yang demikian itu harus dipahami bahwasanya beda cara kita antara orang Arab dengan orang Indonesia ya, jadi tidak samalah, jauh sekali. Dalam urusan apa lagi? Makanan, cara memuliakan orang itu beda-beda. Orang Arab itu kalau memuliakan orang Bapak Ibu ya, dipoto dulu. Senyum dong, senyum. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya orang Arab itu benar-benar mau menservis kita, dia akan kasih kita kopi pahit. Kopi pahit itu mohon maaf Bapak Ibu, ini gelas ya. Ini gelas
Biasanya kalau orang Arab itu punya yang kecil sekali di sini, kecil sekali. Gelas itu sebagai bentuk penghargaan, penghormatan untuk 100 orang itu hanya menggunakan satu gelas. Jadi dia kasih putar terus satu gelas. Itu namanya penghargaan. Lamun cari itu kan lah. Yang saya bingungkan itu orang Indonesia, kalau dia minum bisa di manones batun. Kalau orang Arab enggak, justru pemuliaan itu adalah kebersamaan tadi. Kalau mulut kita itu nempel. Makanya mohon maaf, ini terakhir aja dah. Ya. Ini karena habis ini yang mau ngajar lagi, sampai sore juga ada kegiatan. Terakhir Bapak Ibu, kalau bicara romantisme, orang yang paling romantis dalam hidupnya itu baginda Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat romantis sekali. Apa buktinya? Semua istri-istri beliau bersaksi, saya kalau minum sama Rasul, kata istri-istri beliau, selalu satu gelas berdua. Bagaimana segelas berdua Bapak Ibu? Nanti Pak Asisten coba langsung di rumah. Ya. Jadi beliau kata istrinya, kalau saya tempelkan bibir saya di sini, maka beliau baginda Nabi kalau ada sisa dia minum ataupun dia ngambil, pasti beliau akan tempatkan bibir beliau persis di tempat saya minum. Jadi di bekas saya. Jadi di mana istrinya, di situlah baginda Nabi. Namun itu berembe arah bermenu. Kalau kita ada bisa. Ada yang segelas berdua Bapak Ibu, saking romantisnya. Tapi hebatnya orang sekarang kalau sudah menikah, istrinya di sini, dia cari embesan di mana semama. Ini tahu semama. Jadi dia minum di sini istrinya, suaminya di sini. Kembali mendelete honest mune. Coba kenapa sekarang honest? Kan be lainnya kan beraya be honest. Honest itu bekas. Kalau sekarang bekas kamu, kok sekarang bilang Mas bekas? Enggak dari dulu aja bilang bekas. Kenapa lamun beberaya jadi solah-solah doa ya main-main untuk enggak ada bekas dulu kalau kita sedang pacaran apa itu. Kok sekarang ini bekas? Ya Allah. Coba pulang ini besok nanti minum berdua ya. Awas. Enggak ada istilah kayak kita sekarang ini. Gelasnya papi, gelasnya mami. Enggak pakai itu lagi. Keteh. Kan ada papa mama. Nah, itu membuat kita jauh dari istri suami. Ya, jangan minum. Awas kalau saya besok cek di rumahnya. Kalau masih di rumah Pak Asisten ada papa mama, saya buang itu. Nggak boleh. Jadi inilah romantisme. Rasul itu romantisnya luar biasa. Sampai beliau katakan istri beliau, saya kalau makan daging yang kami makan. Jadi belum selesai itu diambil oleh Rasul, persis mulut beliau ditempelkan di bekas saya. Teman itu ada seperti itu. Onesem doang ini. Onesem. Besok dulu besok. Ya Allah, kita ini jauh sekali. Ya, coba yang masih seperti itu, habis ini ambil gelas berdua. Minum. Kalau enggak suruh nyanyi. Solawat. Bapak Ibu, Rasul itu saking romantisnya, maaf ya, saking romantis dalam rumah tangganya. Beliau kalau ada istrinya duduk seperti ini, beliau ikut langsung tidur beliau di pangkunya sambil baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis. Ada yang diantara suami ibu gitu? Ada? Ada? Hebat. Siapa dia? Mana dia? Hebat. Kita ini kadang-kadang baca Quran itu harus di masjid, harus di majelis. Enggak. Baca coba di sininya. Ibu, kalau suaminya sambil tidur-tidur di apa? Pangkuan ibu sambil baca Quran, senang apa enggak? Yo asal kayak senang. Hal lain apa kan? Dia boleh semama. Masya Allah. Atau jangan-jangan enggak pernah dibiasakan. Ada suami istri yang mohon maaf 25 tahun berumah tangga nggak pernah didengar suaranya oleh istrinya, nggak pernah baca Quran sama sekali. Hah? Loh, gimana? Jangan-jangan istrinya lebih baik bacaannya atau suaminya supaya saling tegur. Ini kok Masya Allah
nggak ditahu bacaannya sama sekali. Apa yang ditahu dari istri dan suami, mohon maaf ya. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah cara-cara orang Arab yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita bersama. Terakhir Bapak Ibu, memang orang haji itu Rasul memberikan tanda mabrur itu hanya ada 2. Ya. Dan ini berangkat dari kebiasaan Bapak Ibu. Kalau mau mabrur itu pastikan ada 2 dalam kehidupan kita. Apa kata Rasul? Mabrur itu al-mabrur ifsa'us salam wa it'amut ta'am. Orang akan dikatakan mabrur kata Rasul bila mana selesai haji atau di saat dia mau berangkat haji dari saat ini dan sampai ke berikutnya, bila mana berjumpa dengan teman, sahabat, tetangga, siapapun juga, dia yang mendahului orang itu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Itu sudah tandanya mabrur. Apa maknanya salam itu? Itu menunjukkan ketertundukan. Itu menunjukkan apa? Kerendahan hati. Jadi kalau kita sudah menjadi haji Bapak Ibu, hajah, tolong jadilah manusia yang rendah hati. Jangan pamer, jangan sombong, jangan mau mendapatkan sanjungan dan sebagainya. Ucapin salam. Ini kadang-kadang sepulang haji bucung. Kemudian dia waksa haji ni di mana? Ni berjulu. Dia sih duluan, karena dia belum haji. Masa saya sudah haji duluan? Bapak Ibu, tidak boleh begitu. Justru sudah jadi haji harus jadi contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini seperti tadi contohnya. Diundang tidak tulis nama haji, sombong, masya Allah. Sampai nggak mau hadir, sampai marah. Tidak boleh. Jadi orang yang haji itu dia akan rendah hati, maka dia akan mengucapkan salam dengan siapapun juga. Makanya nggak akan rugi Bapak Ibu. Sudah latihan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kenapa? Itu pahalanya luar biasa. Yang kedua, it'amut ta'am, selalu berbagi. Orang kalau sudah haji itu tidak menjadi orang pelit. Ini sepulang dari haji prekengan, tutup balung. Di mana oleh ONH? Jadi disuruh bersedekah, suruh apa, prekengan, masya Allah. Tidak boleh. Orang haji itu selalu berbagi, memberi. It'amut ta'am itu artinya apa? Namun bahasa itu, bahasa orang Sasak itu, it'amut ta'am itu roah. Kalau sudah jadi haji, girang-girang roah. Tidak apa melete undang, bukan harus saya diundang. It'amut ta'am itu artinya mengajak orang lain makan. Tidak mesti harus roah besar. Satu orang ya bisa kita hari itu, sila mampir, ada ambon goreng, ada kopi di rumah. 1 orang, 2 orang, kalau mampu 2 orang, 3 orang boleh. Tapi jangan sampai jadi pulang haji lah. Sekedik sila Pak Haji angkat di Bandung tulah. jangan sampai jadi orang pelit ya. Jadi jangan prekengan jadi jamaah haji, apalagi sudah haji. Saya pikir demikian Bapak Ibu, karena sudah siang ini ya. Ini sudah waktu-waktu yang paling nikmat untuk ya ngopi-ngopi seharusnya ya. Ya, tapi dipaksakan untuk bisa harus semangat pada siang hari ini. Tiang, terima kasih. Besok akan ketemu lagi kaitannya dengan bagaimana ibadah-ibadah di beberapa titik, baik di kendaraan, di pesawat dan lain sebagainya. Sekarang ini Tiang menyampaikan tentang akhlak dan etika orang Arab. Mudah-mudahan paling tidak Bapak Ibu ada akhlak yang semuanya universal. Universal itu artinya semua orang sama. Assalamualaikum tadi itu bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana itu semua bahasa universal. Jadi tolong pakailah assalamualaikum di mana-mana, insya Allah itu akan membawa kebaikan bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Nanti saya serahkan kembali kepada MC kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.